Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini kita mau tinggalkan segala kegiatan kita. Kita memberikan waktu dan kesempatan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati segala kegiatan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya itu semua ada campur tangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu jamah kami, urapi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah kepadamu, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa salib yang sudah menyelamatkan setiap kami. Untuk itu saat ini kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakku. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku anakmu. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakku.
kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilur-Mu Tuhan. Oh, amin. Katakan salib-Mu, Salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Salib-Mu selamatkanku. Salib-Mu selamatkanku. terima kasih Tuhan untuk korban-Mu, untuk salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Mari saat ini dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. sebab Kau yang layak, Sebab Engkau yang layak. oh Yesus. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi dari awal katakan, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku Tuhan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan,
sebab Kau yang kudus Tuhan. Sebab Kau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah bagi kami. darah-Mu Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. di atas Kalvari. Haleluya. Oh, Sebab Engkau yang layak. Terima pujian kami, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. haleluya. Oh, sebab Kau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. di atas Kalvari. Amin. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya Yesus, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyi. Jiwaku merindukan ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, amin. Ya Allah yang hidup. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ku
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari sekali lagi saudara, katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya Yesus, kami percaya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber penolong kami, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu yang kami rasakan di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya biarlah firman-Mu Tuhan yang mengubahkan kami Tuhan, firman-Mu yang terus memberkati setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dibaharui, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya kembali mengucapkan shalom. Semua kita boleh beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Baru saja kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Suasana bagi umat Kristiani dimanapun berada tentu masih ada suasana pesta Paskah, pesta yang sangat penting bagi umat Tuhan. Dari sekian banyak hari raya orang Kristen, maka yang terbesar adalah hari Jumat Agung. Bukan saja Natal, tapi yang terpenting, hari raya kita adalah hari raya kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu hari kemenangan. Matinya Yesus di kayu salib menebus kita semua manusia dari dosa-dosa kita dan membuka pintu sorga. Bukankah itu adalah hal yang sangat penting? Tuhan sudah lakukan itu ribuan tahun yang lalu, dan jangan disia-siakan pengorbanan Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Masih dalam suasana pesta kebangkitan Tuhan, saya ingin menyampaikan tema membangun keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, hubungan yang baik, karena Tuhan tidak lama datang kembali pada kali kedua. Ya, Tuhan lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Sisa satu lagi, Tuhan Yesus
pasti akan datang kembali. Karena dia katakan waktu dia naik ke sorga, aku pergi untuk menyediakan banyak tempat bagimu, dan aku akan kembali supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada di sana. Puji Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan akan membawa kita mengerti maunya Tuhan, mengerti untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam gerejanya, dalam kehidupan kita sekalian. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, kita belajar tentang luar dan dalam yang sama, mengenai tabut atau peti daripada tabut perjanjian yang dilapis luar dan dalam dengan emas, di mana peti itu terbuat dari kayu penaga. Sebetulnya yang sering kita lihat secara fisik, tabut Allah, tabutnya Allah atau tabut perjanjian itu seakan-akan utuh satu. Tetapi kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 25, di situ dikatakan dari ayat 10 sampai 22, ternyata tabut Allah atau tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Tutupannya di mana ada dua kerubion itu dibuatnya dari emas murni. Dua kerubion itu gambaran Allah Bapa untuk kerubion satu, yang kedua Allah Roh Kudus. Tutup pendamiannya sendiri itu Allah Anak. Trinitas, Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tutupan. Kepala gereja, mempelai pria surga kita. Sedangkan petinya yang dari kayu itu supaya sempurna sama seperti tutupannya, maka mau atau tidak peti itu harus disalut luar dan dalamnya dengan emas murni supaya sama. Nampaknya semua dari emas murni, padahal tidak. Petinya itu adalah dari kayu penaga. Itu gambaran daging kita. Kitalah gereja Tuhan yang digambarkan seperti peti perjanjian itu, dari kayu asalnya. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, luar dan dalam kita limpah Roh Kudus. Kelakuan kita di luar adalah buah-buah Roh Kudus, karena di dalam kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada kepalsuan di dalam gereja lagi, maka gereja sempurna. Dan terjadilah bahwa tutupan akan menutup peti menjadi satu. Dalam hubungan nikah, Tuhan dan gerejanya sudah sama sempurna. Tuhan panggil kita untuk menjadi serupa segambar Allah. Allah di dalam Yesus, itu rupa Allah. Di hari-hari ini kita harus membangun keintiman kita dengan Dia, supaya kita menjadi serupa segambar Allah. Jadi peti dan tutupannya akan menjadi satu. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali kedua, gereja menjadi mempelai wanita Tuhan menjadi satu, persis dari jauh, emas semua, padahal tidak. Itu serupa, segambar. Puji Tuhan, suatu pengajaran yang sangat indah sekali untuk kita pelajari. Dari tabut saja ini, dalam kitab Keluaran 25 kita bisa belajar banyak sekali. Ya, belum ada 7 percikan darah di atas tutupan damian, ada 7 percikan darah di muka peti perjanjian, ada 3 benda isinya, yaitu buli-buli emas berisi mana, dan juga tongkat Harun yang bertunas berbunga dan berbuah, dan juga 2 loh batu. Indah sekali, puji Tuhan. Jadi
kita hari-hari ini tetap harus membangun hubungan yang baik. Itu kita mau baca Kitab Keluaran 25 ayat 11. Ini masih di bagian peti perjanjian itu. Silakan dibaca. Keluaran 25 ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, Ya, dari dalam dan dari luar. ya, Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. nah kita akan bicarakan bingkai emas sekelilingnya, atau karangan bunga, atau mahkota emas sekeliling daripada peti itu yang sudah disalut luar dan dalam. Bingkai emas ini atau mahkota emas atau karangan bunga emas itu berbicara persekutuan yang erat, yang suci dengan Tuhan sebagai mempelai pria surga dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Hubungan yang sangat erat, intim, ya. Kalau saya bisa bahasakan, hubungan intim itu mahkota karangan bunga. Kapan kita bisa mempunyai hubungan intim dengan Tuhan? Kalau kita tidak hanya menjadi pendengar dari pengajaran firman Tuhan, tapi menjadi perhiasan, contoh di dalam hidup kita menjadi satu dengan firman, melakukan kehendak Tuhan, mentaati, maka kita menjadi contoh mahkota untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup yang intim harus dibangun mulai dari kita percaya Tuhan sebetulnya. Ya, kalau kita sudah ngiring Tuhan, mengikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, seharusnya sudah peka dengan suara Tuhan, intim, tidak suka jalan sendiri. Itu ada lagunya, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Tidak jalan sendiri. Kalau orang yang berintiman, berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, saya mau bicara tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena seorang yang tadinya tidak benar hidupnya, dikuasai begitu banyak roh najis, 7 roh jahat, roh najis. Tetapi Tuhan menolong Maria Magdalena, dia dilepaskan dari 7 roh najis dan dia mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kemana Tuhan pergi memberitakan Injil waktu itu, di situ tidak ketinggalan orang yang namanya Maria Magdalena. Dia membalas hutang-hutangnya kepada Tuhan yang tidak pernah lunas. Dia bersama rombongan para wanita dalam pelayanan Yesus, menunjang pelayanan ini. Dan ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Maria Magdalena tidak lari, dia ada di pinggir kayu salib itu. Ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, Maria Magdalena pada pagi-pagi hari dia datang menjenguk. Dia maksudnya mau merempah-rempahi mayatnya Tuhan. Tetapi dia terkejut waktu pintu lubang kubur terbuka. Dan seorang mengatakan, kenapa engkau mencari dia di sini? Dia tidak ada. Ini contoh hubungan yang sangat erat, cinta kepada Tuhannya.
gurunya. Sampai dia berkata yang dia kira penjaga, kalau kamu ambil, kamu tahu itu mayatnya saja, tolong kasih ke saya ya, mayatnya. Ya, begitu cinta kepada Tuhan. Mayat itu pun bolehlah. Tidak usah Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa bercakap-cakap dengan dia, yang bisa dilayaninya. Ini cinta. Seringkali saya gambarkan seorang istri yang suaminya meninggal. Paling 1 hari, 2 hari, 3 hari, katakanlah sampai 5 hari dimakamkan, dikubur. Mana mau lama-lama ditaruh di rumah. Mana mau istri pergi ambil mayat suami. Mana istri pergi jenguk kuburannya suaminya. Lihat saja kuburannya. Hampir jarang itu terjadi. Jadi kita bisa bayangkan hubungan itu dibangun begitu intimnya dengan Tuhan. Sampai ketika Tuhan menyapa dia, Maria, dia menoleh belakang. Dia kenal itu suara. Kita akan mengenal suara Tuhan ketika kita belajar hidup intim dengan Tuhan. Kita akan tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita, kita tahu ini suara Tuhan. Oh, ini bukan suara Tuhan, suara iblis. Oh, ini suara hati saya sendiri. Jangan tertipu. Ada suara Tuhan, ada suara iblis, ada suara hati sendiri. Seringkali kita berkata, Tuhan berkata kepada saya. Padahal kalau Tuhan berkata kepada saya, pasti landasannya Alkitab, tertulis. Makanya kita berhati-hati ketika kita berkata, Tuhan berkata kepada saya. Tuhan berkata, atau penglihatan, jangan berkanjang, kata kita perlu sepenglihatan. Itu bisa menipu, kita bisa bermimpi-mimpi. Ya, roh penyesat ini sedang pergi ke seluruh dunia. Roh menyesatkan orang-orang yang hidupnya tidak intim, tidak kenal suara Tuhan itu. Dalam Injil Lukas 8, mari kita baca. Dikatakan di situ Maria Magdalena, seorang yang punya hubungan intim dalam pelayanan setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat atau roh najis. Injil Lukas 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maria Magdalena, terus yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, bukan main. 1 roh jahat saja hidupnya luar biasa hancur. 7, saya tidak puji roh jahat. Tapi kalau orang dikuasai oleh roh jahat, 7 sempurna. Ya, roh jahat itu menguasai sehingga boleh dikatakan jahat. Roh najis ini, kata firman, roh najis, bukan roh jahat, roh najis. Terus Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, mereka itu melayani dengan kekayaan.
Tapi mereka lebih dahulu mengalami cinta Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kelepasan pertolongan Tuhan. Mereka membalas kasihnya Tuhan dengan mulai hidup di mana Tuhan ada, di situ mereka ada. Mereka sangat intim dengan Tuhan, sehingga mereka betul-betul seperti domba yang mengenal suara gembala. Kalau bukan gembalanya, suaranya tidak dikenal. Domba itu lari. Ini Maria Magdalena. Dalam Injil Yohanes pasal 20, ketika dia mengunjungi kubur kosong itu, Tuhan yang ada di sana dikira penjaga. Kalau engkau tahu di mana mayatnya, tolong kasihkan saya ya mayatnya. Betapa cintanya ya kepada Tuhan, sehingga mayat, tadi saya bilang mayatnya saja cukup ya. Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, Ya. yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, Ya. dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Oh, dia tidak tahu memang. Beda sekali, Tuhan sudah bangkit. Terus Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. nah lah disangkanya tadinya penunggu taman. Lanjut. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam Maria berpaling. Guru Rabuni. Ketika namanya dipanggil, dia kenal suara ini. Karena dia pernah berhubungan intim erat di mana Tuhan ada, di situ Maria Magdalena ada. Terus Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," ya. artinya guru. Terus Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Ya. kepada Allahku dan Allahmu." Ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Oh, dia suka cita sekali. Aku sudah melihat Tuhan, tapi Tuhan bilang jangan jamak aku ya. Aku belum pergi kepada Bapa. Tapi Maria Magdalena adalah manusia pertama yang melihat Yesus bangkit. Dia wartakan itu kepada murid-murid yang lain. Perempuan punya tugas, wartakan Yesus yang sudah bangkit dari hidup yang intim dengan Tuhan. Mulai mengalami keintiman dengan Tuhan, sehingga suara Gembala Agung itu yang dia dengar, "Maria, oh Rabuni." Domba mengenal suara sang gembala. Kalau dia belajar hidup intim dengan Gembala Agung itu, hubungan yang suci itu karangan bunga bingkai di atas peti perjanjian sekeliling yang sudah lapis luar dan dalam. Bukankah indah sekali pelajaran ini? Ya, Tuhan ingin kita hidup hari-hari ini intim, sehingga kita bisa membedakan suara Tuhan,
suara manusia, suara iblis. Kadang-kadang orang tidak ngerti ini suara setan atau suara Tuhan, atau dia berdoa dengan Tuhan bicara sama saya, tapi dia tidak bisa buktikan bahwa Tuhan bicara sama saya. Dia sampaikan seakan-akan dia bernubuat, tapi nubuatnya tidak jadi, karena itu suara hatinya sendiri atau suara setan. Kita mesti berhati-hati. Tuhan berkata dalam perjanjian lama di kitab Yeskiel, mereka itu berbicara, bernubuat sesuka hatinya, walaupun aku tidak bicara kepada mereka. Loh, di hari-hari ini banyak. Timotius mengatakan roh-roh penyesat. Surat Yohanes juga mengatakan demikian, roh yang menyesatkan. Jadi kalau kita belajar intim dengan Tuhan, kita tidak gampang disesatkan oleh suara iblis atau suara manusia. Akhir zaman ini ditandai dengan nabi-nabi palsu. Tuhan tidak bernubuat, Tuhan tidak berbicara kepada orang itu, dia berbicara suka hatinya dari dirinya sendiri. Karena itu lebih baik kita punya hubungan intim dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria dari Betania. Maria dari Betani adalah perempuan juga yang hidup intim dengan Tuhan, mendengar aslinya suaranya Tuhan. Dia tidak mau sibuk dengan urusan lain. Saudaranya sibuk urusan lain di dapur, dia tidak mau. Dia cari hubungan yang intim itu di ujung kakinya Tuhan. Dia terus mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah. Kalau kita tidak mau keliru, bisa membedakan suara Tuhan, suara manusia, suara setan, mari kita intim dengan Tuhan. Biasakan untuk membaca firman-Nya, duduk di kaki Tuhan 1 jam 1 hari, berjaga-jaga. Terlalu sibuk dalam kerjaan di dunia. Saya kan bukan pendeta. Lah iya, sekalipun bukan pendeta, kan Tuhan tidak berkata hanya pendeta-pendeta saja yang harus duduk 1 jam. Semua kita gereja Tuhan, kan semua kita gereja dipanggil untuk menjadi mempelai wanita. Ini kita sedang masa pertunangan. Rasul Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus itu. Tapi Rasul Paulus juga timbul kekhawatiran, jangan-jangan kamu disesatkan seperti Hawa. Nah, itulah sebabnya bangunlah hubungan intim. Kalau seperti Maria Magdalena, sampai dia tahu suaranya Tuhan. Nah, Maria dari Betani juga sangat mengenal suara Tuhan. Dia juga membangun hubungan yang intim. Tolong kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai ayat selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ya, dikatakan duduk dekatnya kaki Tuhan. Duduk di ujung kaki Tuhan. Dekat, tapi di ujung kaki. Dekat itu bisa aja 1 meter, 2 meter. Ini sangat dekat, sangat intim, melekat, bagaikan jarang melekat dengan pokok. Terus mendengarkan perkataannya. Bukan hanya sesekali mendengar, terus. Kalau kita sekarang kan tidak ngumpul
Tak semua ngumpul di gereja, di gedung gereja. Jadi di rumah lah, apakah full firman Tuhan itu kita dengar baik-baik dari awal sampai akhir? Atau di tengah-tengah firman yang kita sedang dengar yang diberitakan oleh hamba Tuhan, kita pergi ke tempat lain dulu, ambil ini, ambil itu, lewat, kurang satu kata, tidak lengkap. Mari membiasakan diri seperti Maria, terus mendengar, terus. Jangan dia mau diusik, tak mau diganggu. Marta berkata kepada Tuhan, tidakkah saudaraku itu suruh bantulah saya, duduk di sana. Kenapa duduk di sana terus? Malah Tuhan tegur Marta, Marta, kamu khawatir susah banyak perkara. Ini urusan yang paling penting, duduk di ujung kakiku ini Maria, terus mendengarkan perkataanku. Jadi kalau kita ibadah online, dengar firman, jangan nonton. Ibadah, jangan nonton ya. Dari awal sampai akhir diikuti, situ terus duduk sambil dengar baik-baik, baca, catat. Oh ini penting. Ya, habis itu menyembah. Satu saudara bersaksi, dia ikut firman Tuhan. Karena dia mendengar baik-baik, dia dapat berkat, dia bisa menyembah Tuhan seperti dia hadir di gedung gereja. Kalau tidak merasakan itu berarti kita sepelekan. Sementara firman disampaikan, kita pergi bikin kue, makan, lewat. Samuel itu seorang muda yang hebat. Tidurnya saja dekat tabut. Kita tahu tabut Allah itu di atas tutup pendamaian, kata Keluaran pasal 25, Allah berfirman di atas tutup pendamaian. Jadi dia juga dekat dengan itu firman, dekat itu tabut. Hanya sayang memang waktu itu Samuel saking terlalu mudanya, dia belum kenal suara Tuhan. Begitu dia sudah kenal suara Tuhan, tidak dibiarkan satu kata firman itu gugur. Kita baca itu dulu, 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak ada satu kata, satu firman itu dibiarkan gugur. Karena satu firman, satu kata firman itu sangat penuh kuasa. Firman yang satu itu berkuasa. Itulah sebabnya Tuhan memuji perwira Kapernaum. Dalam Matius 8, perwira ini datang untuk mohon bantuan Tuhan menyembuhkan hambanya di rumah yang sakit. Tuhan bilang, aku akan datang ke rumahmu ya. Oh, dah usah, aku tidak layak. Ini perwira menengah katakan, aku tidak layak. Jangan. Berkata satu kata saja, maka hambaku di rumah pasti sehat. Oh, Tuhan bilang, perwira ini luar biasa. Iman sebesar ini aku tidak pernah ketemui di mana bangsa Israel. Iman sebesar ini, kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka iman yang kecil. Saudara jangan bangga, sekalipun aku hanya iman kecil, aku bisa ngusir setan, ngusir penyakit. Ya, kalau tidak ada, daripada tidak ada, lebih baik punya iman sebesar biji sesawi. Tapi kalau bisa punya iman gede, iman besar, kenapa itu yang dicari yang kecil? Waktu Petrus mau tenggelam,
karena dia mau mencoba, betulkah itu Tuhan? Kalau engkau Tuhan, suruh aku juga jalan. Nah, ketika dia bisa jalan, dia senang. Waktu angin tiup lagi, dia mau tenggelam. Dia teriak, Tuhan tolong aku. Tuhan ambil dia. Ditegur, hei Petrus, kenapa imanmu menjadi kecil, menciut? Ya, karena tidak continue dengan Tuhan, tidak terus berhubungan, tidak dibiarkan firman itu gugur biar satu kata. Itu Samuel muda loh, orang muda tiru Samuel. Orang muda merasa masih kuat, aku sehat, aku masih perlu senang-senang. Ya, jangan seperti orang kaya yang bodoh itu dalam Injil Lukas. Senang-senanglah, hai jiwaku, padamu banyak harta. Jangan katakan seperti itu, bahwa aku masih muda. Tiru Samuel muda ini. Tadinya memang tidak kenal suara Tuhan. Begitu dia sudah kenal ini suaranya Tuhan yang luar biasa. Tidak dibiarkan satu kata firman itu gugur. Sudah dibaca selesai itu? 1 Samuel 3 ayat 19. Diulangi dibaca supaya orang muda itu sadar dan tahu bahwa engkau sangat membutuhkan firman Allah. Lebih daripada segalanya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari sabda Allah yang keluar dari mulutnya Allah itu. Dibaca. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak satu dari firman itu dibiarkan gugur. Begitu juga Maria dari Betani ini. Begitu asiknya dia. Loh, dikatai apapun sama Marta, enggak digubris, dia terus diam. Terus firman Tuhan katakan, terus mendengar. Coba baca Injil Lukas kembali situ. Terus mendengar. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Suruhlah dia membantu aku. Nah, suruh bantu aku juga. Repot ini. Masa aku cuma sendiri, ini menggerutu, mengomel, bersungut. Jangan suka jadi seperti Marta ya, bersungut-sungut, khawatir, susah, banyak perkara, tidak menenangkan diri. Inti membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman. Lanjut. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, Maria memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak pernah diambil daripadanya. Apa itu? Ini dengar firman. Jangan hari-hari ini kita bingung. Ini suara Tuhan, kah ini suara setan, atau ini suara manusia? Kadang-kadang kita pikir ini suara Tuhan. Tuhan bicara pada saya. Loh, kalau Tuhan bicara, buktikan ada di Alkitab. Kalau tidak ada, hati-hati. Tuhan bicara sama saya bahwa saudara harus begini begitu, harus berangkat ke luar negeri. Tuhan bicara sama saya, harus pindah sampai luar negeri. Ini beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah membaca satu keluarga dengan beberapa keluarga lain jemaat. Mereka katanya mendengar suara harus jual semua harta-hartanya, harus pergi ke suatu tempat semacam satu pegunungan, ya pindah ke situ karena Tuhan Yesus segera datang. Semua sudah dijual, habis
pergi ke sana. Loh, itu kejadian sudah lama, sudah sekian tahun, puluh tahun barangkali, tapi sampai hari ini Tuhan belum datang. Ada juga dari sana ke kota sini, aku disuruh Tuhan pindah sekeluarga, pindah dengan jemaat, pindah dengan jual semua yang bisa dijual, datang tunggu Tuhan di satu tempat ketinggian pegunungan supaya segera diangkat. Ternyata Tuhan tidak datang-datang. Jangan ditipu, jangan berhayal. Ya, kalau tidak salah Yudas mengatakan orang bermimpi-mimpian. Baca Alkitab, itu yang paling baik. Jangan berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Ya. Jadi penglihatan-penglihatan, aku melihat nih, aku melihat itu. Iblis, roh penyesat, dia bisa menyesatkan. Puji Tuhan. Ketika saya diminta untuk pindah ke Sulawesi Utara, saya bingung. Saya tanya sama Tuhan, tolong beri saya tanda, beri penglihatan kepada saya, beri mimpi kepada saya. Atau ada orang bernubuat, John Joseph, kamu harus pergi ke Sulawesi Utara. Bingung saya. Sudah seminggu, 10 hari doa. Ini tidak gampang pindah kota ini. Bahwa anak saya mengekor 5. Loh, jadi saya berdoa terus dengan kusut, tolong beri tanda Tuhan, beri aku penglihatan, beri aku mimpi. Satu waktu sore hari Jumat, tanggalnya saya lupa tahun itu, saya berdoa minta tanda, minta penglihatan. Tuhan bilang, tanda yang paling besar yang tidak pernah salah, itulah Alkitab firman Tuhan. Itu huruf yang ditulis sana jawabanku. Duh. Jadi dalam kamar tidak ada orang, istri saya tidak ada di situ juga. Saya berlutut, saya bilang sama Tuhan, lah itu Tuhan Alkitab saya, bicaralah melalui Alkitab itu, berbicara. Saya bangun, ambil Alkitab, 66 kitab. Kitab mana saya mesti baca? Perjanjian Lama, waduh, 39 kitab. Yang mana? Tanpa sadar Tuhan mau nuntun saya, Roh Kudus menuntun saya, buka kitab Ulangan pasal 2. Wah, saya buka kitab Ulangan pasal 2. Pasal 2. Riwayat perjalanan di padang gurun. Tolong dibaca. Ayat 2 dan ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Kalau saudara minta jawaban firman Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan permintaanmu. Tuhan beri aku firman-Mu, firman yang tertulis, yang tidak pernah salah. Bukan penglihatan, bukan suara hati saya, bukan suaranya setan yang menyesatkan. Tuhan bicara dengan firman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Terus padahal ini firman ditujukan kepada siapa? Kepada Musa. Terus, telah cukup lamanya kamu berkeliling pegunungan ini. ya, Beloklah sekarang ke utara. lah belok sekarang ke utara. Waktu itu saya di Sulawesi Selatan. Sekarang harus ke utara. Itu jadi rema, Roh Kudus bicara ke utara, gak salah.
Sudah terlalu lama kamu jalan segini, belok ke utara, muter. Ya, besok pagi habis doa saya bicara sama istri, "Ma, jangan dulu keluar dari kamar. Saya mau kasih tahu, Tuhan kemarin nunjukkan ini bahwa mau atau tidak kita harus tinggalkan kota kita yang sudah lama lahir besar di situ, menjadi pelayan Tuhan dan sebagainya. Anak-anak juga tidak suka, tidak biasa pindah ke kota yang kita tidak tahu mau apa di sana. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang jamin kita, Tuhan yang menghidupi kita. Seorang hamba Tuhan, seorang budak yang tidak punya kemauan sendiri. Jangan jadi hamba Tuhan ngotot harus di sini. Doa. Kalau banyak terjadi masalah, penggantian seorang pimpinan rohani dan banyak masalah, tanya sama Tuhan, Tuhan apa saya di sini? Ngotot. Terjadi macam-macam persoalan, perpecahan, pertengkaran, saling tuding, saling nuduh, ribut. Ya. Saya mau bicara ya, saya kasih tahu ya, Tuhan suruh kita ke utara, belok ke utara. Sudah lama di sini. Tapi waktu mau buka ini, saya terbuka Ulangan 1 ayat 21. Tolong dibaca. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah kecil hati. Janganlah ragu. Pergilah duduki. Tuhan menguatkan saya. Karena sore itu saya dikasih tahu Ulangan 2 ayat 23. Malamnya saya berikhtiar untuk tidak mau melayani ke utara. Saya berikhtiar, saya menghubungi ini, menghubungi itu, dan memang nampaknya ada jalan terbuka untuk tidak ke utara. Kadang-kadang dapat tipuan seperti itu, saudara. Kita mesti berhati-hati. Nampaknya saya harus melayani, nggak usah ke utara. Yang kita belum tahu apa di situ, di sini aja. Nih, jalan terbuka, di sini jalan terbuka. Ayo, mau tidak? Yang mana kita pegang? Suaranya manusia. Di sini aja ya, saya sediakan ini ya. Di sini aja ya, saya sediakan itu ya. Tapi puji Tuhan, ketika pagi hari itu saya dikuatkan. Jangan tawar hati, jangan kecil. Dan sampai hari ini Tuhan memberkati. Coba kalau saya cuma berkanjang kepada penglihatan, orang nubuat saya, nubuat untuk saya ya, itu bisa keliru, saudara. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan melalui firman Allah, melalui firman yang ada tertulis di Alkitab. Ketika kita berdoa, kita baca baik-baik, kita dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi firman yang hidup. Huruf itu tidak mati, tapi Roh Kudus yang mengurapi kita, menghidupkan setiap kata firman itu, membangunkan iman kita, dan kita tidak pernah kecewa. Nah, orang yang pergi ke gunung, ke pegunungan di Jawa Barat atau di mana itu kecewa. Lo sudah dijual semua barangnya, ketipu. Kadang-kadang kita terlalu bermimpi-mimpi. Tentu ada di ayatnya di Alkitab, saya tidak bisa tunjukkan sekarang. Ya, banyak bermimpi-mimpi, mempermimpi-mimpian saja. Mimpi kenyang makan macam-macam, kari ayam, bebek panggang, puyong hai, bakmi goreng, wah, tahu isi, dimakan semua. Waktu mimpi ini,
Tapi begitu bangun, loh kok lapar lagi? Ya kan tidak makan, mimpi toh. Jangan bermimpi-mimpian. Lanjut sedikit ya. Salah satu murid, selain dua perempuan tadi saya sebut, Maria Magdalena dengan Maria dari Betania, Yohanes, seorang murid, Alkitab mengatakan sangat dikasihi oleh Yesus, itu Yohanes. Dia adalah murid yang duduknya selalu bersandar dekat Tuhan, dekat, sampai duduknya mereka kan begini, hampir kena dadanya Tuhan, sampai denyut jantungnya Tuhan pun didengar. Ada ayatnya itu. Murid yang dikasihi Tuhan. Coba Tuhan bilang dia paling kasihi ini. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Ya, "Itu Tuhan." itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Oh, maka ia mengenakan pakaiannya, ya. sebab ia tidak berpakaian, Ya. lalu terjun ke dalam danau. Nah, siapa yang katakan itu Tuhan? Yohanes. Siapa? Disebut namanya tidak? Coba baca ayat 7. Yohanes Maka 21. murid yang dikasihi Yesus itu, Nah, murid yang dikasih Yesus siapa itu? Itu Yohanes. Waktu Yesus disalib, dia tidak lari loh, dia ada di pinggir kayu salib. Dan Tuhan berkata kepada Maria, "Lihat, ini anakmu." Dia berkata pada Yohanes, "Ini ibumu." Murid yang dikasih. Di dalam Injil yang lain dituliskan, dia tidur bersandar, selalu dekat Tuhan, intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan cepat tahu, oh ini Tuhan, Tuhan ini. Dia dengar suaranya, Maria, Rabuni, intim. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu itu suara Tuhan, kita akan hancur hati. Saya berulang-ulang ketika masuk dalam doa, tahu dengar suara Tuhan, baca itu Alkitab, cocok, hancur hati. Ya. Apa sebabnya ketika Tuhan bilang kepada murid-murid yang putus asa, kecewa, nih Petrus kepalanya ini komandan, ayo tangkap ikan, putus asa. Dulu sudah disuruh jadi penjala manusia, sekarang kembalilah profesi lama, jala ikan. Tapi tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Seekor kecil pun tidak ada ikan. Loh. Dalam keadaan lesu begitu, mereka berjalan pulang. Jalan pulang menuju pantai, kira-kira kurang lebih 200 hasta dari pantai. Orang datang kepadanya. Ada lauk pauk? Ada padamu lauk pauk? Oh, mungkin suaranya halus sekali. Ada lauk pauk? Saking jengkelnya mungkin dijawab, "Tidak ada lah, kan sudah capek ini, satu malam tidak dapat ikan." Mungkin dijawab, "Mana ada, tidak ada." Dipikir orang mau minta lauk pauk turut makan. Mereka bingung, kok tiba-tiba di tengah danau itu ada orang tanya. Tapi ya suara itu bilang lagi dengan lembut, "Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan." Heran juga, langsung mereka tebarkan di sebelah kanan. Sebetulnya kanan kiri apa bedanya toh? Perahunya cuma tidak besar, mau kiri mau kanan sama. Tapi itulah Tuhan, Dia mau kita taat kepada perintahnya dengan tepat seperti Nuh, tepat
cepat melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, membangun bahtera. Kanan ya. Kalau dalam Injil Lukas 5 sembarang, asal pergi ke tempat dalam. Nah, ini dapatnya 153 ekor. Wow, kan spesial, besar-besar. Itu angka itu ditulis tidak sembarangan, 153 ekor ikan yang terjaring. Kalau Lukas 5 penangkapan ikan pertama dapat 2 perahu. Itu pun masih banyak yang keluar dari jala, bolong keluar. Tapi ini tidak 1 ekor pun hilang, 153. Sebenarnya mustahil. 200 hasta itu kurang lebih 90 meter. Dan mereka itu jalan pulang ke pantai. Di tempat yang seperti itu dangkalnya mana bisa ada ikan gede-gede, ikan besar-besar berkualitas 153 ekor. Tidak masuk akal. Tapi apa yang tidak masuk akal? Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan punya suara yang dibuktikan, maka Allah akan meneguhkan perkataannya dengan mujizat, dengan pertolongan. Saya percaya. Kenapa mereka disuruh buang jala sebelah kanan? Tak, nggak ada bicaraan, buang langsung. Karena dia sudah biasa dengar suara Tuhan, itu intim dengan Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan di hari-hari ini melalui baca Alkitab, berjaga-jaga berdoa 1 jam, melayani Tuhan dengan cinta, dekat dengan Tuhan selalu, intim. Ya, akhirnya sesudah makan Tuhan bilang, Simon anak Yohanes, ini Petrus, kasihkah kau akan daku lebih dari mereka ini mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ragu-ragu karena dia ingat, aduh, aku baru aja menyangkal guru ini, mana mungkin lah. Ditanya 3 kali dia sedih karena dia menyangkal Tuhan 3 kali. Apakah engkau mencintai aku lebih dari dirimu, lebih dari semua yang kau miliki? Gembalakan domba-dombaku. Gembalakan itu, menggembalakan dengan cinta. Makanya seringkali orang bilang ini 5 jawatan. Ini cuma seringkali orang mengatakan ini rasul, ini nabi, ini penginjil, ini gembala, ini guru. Yang paling kecil guru, supaya kecil ini guru itu ngorek-ngorek telinga, lebih enak kadal ya. Tapi ini tempatnya cincin. Kalau orang menikah di sini loh cincingnya. Jari apa namanya ini? Jari manis. Makanya namanya jari manis. Hubungan nikah cinta kita harus manis. Jangan baru seminggu, sebulan dicopot keluar. Aku mau cerai kamu. Jangan seperti itu. Doalah baik-baik. Yang mana calon saya, suami saya, istri saya? Minta Tuhan menjawab. Tapi biasa intim dengan Tuhan baru bisa. Ya, akhirnya mereka mendorong perahu, makan, dikasih tugas jadi gembala. Ikan 153 ekor. Nanti saya ada waktu saya terangkan itu. Ukuran tabernakel itu panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, 3 bagian halaman, ruang suci, ruang maha suci. 153 tabernakel itu tempat kediaman Allah. Jadilah tempat kediaman Allah di bumi tubuh Kristus Yesus.
di mana nanti kepala itu akan duduk di atasnya, menyatu, mempelai laki-laki sorga dan mempelai wanitanya, seperti tabut perjanjian itu. Kalau sudah sempurna lapisannya luar dalam, oke, maka tutup pandamian akan menutup peti perjanjian menjadi satu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bangunlah hubungan intim, karena kita ini tunangannya, calon mempelainya. Hati-hati, Rasul Paulus katakan 2 Korintus 11. Saya tidak sempat bacakan, saudara baca. Rasul Paulus bilang, aku sudah pertunangkan kamu dengan seorang laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jangan sampai disesatkan oleh iblis seperti Hawa. Oh, ini suara Tuhan, padahal bukan. Ini penglihatan dari Tuhan, padahal bukan. Jangan disesatkan. Nah, kalau sudah tidak mau sesat, okelah, bangunlah hubungan yang intim. Itu karangan bunga bingkai dari emas di peti perjanjian. Nanti akan dilihat jelas di gambar itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, tidak selamanya punya kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Inilah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan berintiman dengan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Tidak ada kesempatan selalu yang Tuhan berikan. Tidak selalu ada waktu Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Tidak selalu Maria Magdalena bisa menyertai perjalanan Yesus. Ada waktunya mereka harus berpisah, mati Tuhan Yesus di atas kayu salib, naik ke sorga, nanti akan ketemu lagi. Sekarang gunakan itu waktu, kesempatan intim dengan Tuhan di bumi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, aku ini jadi kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Siapa yang mau? Saya tantang orang muda. Saya mengasihi orang muda. Saya ingin orang muda ini yang ada di sini, yang di rumah, katakan sama Tuhan, pakai hidup saya. Tidak ada jalan lain kalau mau dipakai Tuhan seperti Samuel. Hidupnya dekat tabut, tidurnya dekat tabut di bait suci. Ketika Tuhan panggil dia menyahut, tapi salah alamat. Dia pergi ke Imam Eli. Imam Eli bilang, aku tidak panggil kamu. Sampai 3 kali Imam Eli bilang, kalau itu suara panggil kamu lagi, katakan, ya Tuhan, aku mendengar. Siapa orang muda? Engkau di rumah di mana? Angkat tanganmu, katakan, aku siap mendengar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Samuel tidak biarkan firman itu gugur. Kaleb berkata kepada Yosua, hari ini aku 85 tahun, tapi aku masih sama kuatnya. Waktu kita keluar, waktu kita disuruh mengintai negeri perjanjian, waktu itu umurku 45, sekarang 85, 40 tahun yang lalu. Tapi aku masih sama kuat. Aku ingin seperti itu Tuhan. Ini kesempatan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Orang muda, hidupmu pakai, masih muda, masih kuat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang muda, jadilah berkat. Engkau akan merasa bahagia sekali. Katakan, aku masih kuat. Aku yang usia lanjut juga akan berkata, aku masih kuat. Ini bukan sombong, tapi aku masih kuat, masih ingin dipakai Tuhan. Kaleb bilang, berikan warisan saya, tanah pegunungan. Pegunungan dalam usia 85, masih naik pegunungan, berperang. Kaleb masih bisa perang. Semangatlah, Tuhan sudah bangkit. Dia memberi semangat kepada yang putus asa. Dia memberi penghiburan kepada yang kecewa. Pakai hidup jangan foya-foya, senang-senang saja dengan dunia yang sementara ini. Tuhan tidak tertarik. Setan bilang, lihat kemuliaan dunia, aku tidak tertarik. Kamu harus menyembah Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Saya percaya akan ada banyak orang-orang muda menyerahkan hidup. Oh, engkau akan merasakan manisnya hidup ini untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Yang sudah mati bagi engkau, jangan serahkan hidupmu pada dunia, serahkan hidupmu pada Tuhan. Jangan berangan-angan ditipu sama setan. Engkau harus pergi ke kota Ano, ke luar negeri, kemana? Di situ baru aku bisa melayani. Tidak, saudara. Di mana engkau ada sekarang, itulah ujung bumimu. Layani Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan suruh kamu, kalau suruh nanti ada waktunya, tapi sekarang layani Tuhan di tempat di mana kamu ada. Itu ujung bumi. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami diajar untuk berintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan yang erat dan suci bersama Tuhan, mempelai laki-laki surga yang akan datang dan tidak lama. Kami akan gunakan hidup ini berguna bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa membagikan berkat firman Tuhan ini dengan tema yang sangat berguna sekali hari-hari ini. Membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan membangun keintiman dengan dunia, membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab dalam suasana kebangkitan Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Lagu yang tadi merupakan permohonan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, 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 sehingga kita boleh menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di ibadah berikut.